dan inilah yang membedakan kita dari agama-agama lain. Keselamatan, konsep keselamatan yang saya sudah tunjukkan dari beberapa agama lain tadi, konsepnya berbeda dengan konsep kita. Kenapa? Keselamatan. Sekarang kita akan melihat tentang apa sih keselamatan dan rencana keselamatan. Nah, para saudara yang terkasih, kita semua pasti manusia itu ingin selamat. Tidak ada yang tidak, kan? Kalau orang Kristen Protestan berjumpa dengan saudara-saudara yang belum mengenal Kristus, biasanya mereka bertanya apa? Saudara, apakah saudara sudah diselamatkan? Nah, kalau berjumpa dengan orang Katolik, pertanyaannya apa? Saudara, apakah saudara sudah hidup baru? Nah, itu. Nah, coba kalau kita ada di pihaknya, bukan kita memposisikan diri ke orang-orang yang bukan Kristen, tentu mereka akan bertanya, apa sih artinya keselamatan? Nah, secara umum kita tahu keselamatan artinya dibebaskan dari bahaya yang mengancam jiwa dan raga. Dan ini bisa berarti sembuh dari sakit, bebas dari hukuman, dilindungi dari penindasan, menang dalam peperangan, seperti gambar yang saya tampilkan ini adalah para tawanan dari kamp konsentrasi Nazi. Mereka gembira sambil minum dan rokokan itu karena mereka dibebaskan oleh tentara sekutu. Pada waktu itu ternyata Nazi berhasil dikalahkan. Jadi ini keselamatan, bebas dari bahaya yang mengancam jiwa raga. Atau juga seperti saya tulis di sini, lepas dari persoalan atau dihapus dari segala hutang. Ya, ini hutang ini juga kerap kali menjadi momok tersendiri bagi kita, kan, membuat kita takut karena kita punya kewajiban yang harus dilakukan. Nah, konsep keselamatan ini tentu kalau kita ditanya, apakah hanya ada dalam agama Kristen, Romo? Tentu tidak. Saya yakin dalam budaya tradisi non-religius atau dalam agama selain Kristen ada juga konsep keselamatan. Nah, saya tulis di sini 3. Ini hanya rangkuman. Bagi orang Hindu, keselamatan diperoleh ketika manusia bisa lepas dari siklus inkarnasi dan dari eksistensi material. Lalu mereka menawarkan ini beberapa jalan yang harus kamu buat. Lalu juga agama Buddha, keselamatan diperoleh dari melepaskan diri dari keterikatan materi dan duniawi dan dari penderitaan yang dikatakan samsara itu. Dan saudara-saudari kita yang Muslim percaya bahwa keselamatan berarti taat kepada Allah. Karena Islam artinya adalah taat sebenarnya. Nah, ini yang diimani oleh orang-orang yang bukan Kristen. Lalu kita perlu bertanya, keselamatan dalam kitab suci kita, apa sih konsep keselamatan dalam kitab suci kita? Nah, saya menulis di sini ada 3 sebenarnya. Yang pertama, keselamatan dalam kitab suci Perjanjian Lama itu bisa dilihat secara sosial politis, ya, secara sosial politis. Pertama, artinya lepas dari perbudakan, pulang ke tanah leluhur. Ini kita dengar kemarin waktu kita merayakan misa malam Paskah, di mana dalam bacaan suci diceritakan juga tentang orang Israel yang dibebaskan dari tanah Mesir. Ini keselamatan dalam konteks sosial politis. Nah, secara personal, keselamatan dalam Perjanjian Lama artinya lepas dari rasa cemas. Orang dibebaskan dari rasa cemas, dari fitnah, dari tuduhan palsu, dari ancaman bahaya maut, dan dari dosa. Nah, ini level personal. Tetapi juga Tuhan menjanjikan keselamatan kepada orang-orang Israel. Dan dijanjikan bahwa akan datang sebuah kerajaan di mana Mesias akan merajai orang-orang Israel. Dan ia berasal dari keturunan Daud. Nah, ini
konsep keselamatan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Ini hanya ringkasan, tentu lebih kompleks lagi kalau kita mau mendalaminya. Nah, siapa yang menyelamatkan? Nah, kita tahu dengan jelas siapa yang menyelamatkan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yang menyelamatkan Allah sendiri lewat orang lain, lewat para hakim, lewat nabi-nabi, dan lewat Mesias yang akan datang. Nah, ini makanya orang-orang Yahudi sampai sekarang masih percaya dan mereka masih menantikan kedatangan Mesias. Bagi mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias, karena itu mereka masih menanti-nantikan pada suatu saat nanti Mesias akan datang. Nah, itu dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, saya yakin sudah jelas keselamatan berarti dipulihkannya citra kita, citra Allah dalam diri kita. Diselamatkannya kita dari hukuman akan dosa. Didamaikannya kita kembali kepada Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus. Ini sudah sangat jelas. Dan masa Paskah ini adalah masa kemenangan. Masa di mana kita merenungkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah menyelamatkan kita dengan kematian dan sengsaranya di kayu salib. Lalu kita lihat, ini yang seperti saya barusan katakan tentang perayaan Paskah. Apa sebenarnya? Perayaan Paskah adalah perayaan mengenangkan karya penyelamatan Allah kepada manusia lewat Yesus Kristus. Lalu lagi-lagi kalau kita mengingat bacaan pada malam Paskah, saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu berapa dibacakan, berapa banyak bacaan kitab suci yang dibacakan. Biasanya kalau lengkap itu dibacakan 9 kan, sampai bacaan Injil itu 9. Tetapi sering kali kita mempersingkat-singkatnya. Nah, kalau kita lihat dalam liturgi malam Paskah, bacaan-bacaan itu menjelaskan sebenarnya bagaimana Allah ingin menyelamatkan manusia. Mulai Dia menciptakan langit dan bumi ini untuk kita. Lalu Dia juga menyelamatkan Abraham dari kesesakannya karena dia diminta untuk mengorbankan anaknya. Lalu kita melihat juga bagaimana orang Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Sampai akhirnya kita diajak untuk melihat bahwa keselamatan itu ada dalam diri Yesus yang telah menderita dan wafat di kayu salib. Lalu pertanyaan kita, mengapa harus Yesus? Nah, jawabannya seperti yang dikatakan dalam kutipan-kutipan ini teristimewa, surat kepada orang Ibrani bab 10 dikatakan, kenapa harus Yesus yang bisa menyelamatkan manusia? Karena hanya Yesus satu-satunya imam yang sempurna. Nah, kitab surat kepada orang Ibrani bab 10 mengatakan bahwa setiap tahun imam-imam itu harus mempersembahkan korban, dan itu bukan korban persembahan korbannya itu efeknya enggak kekal. Karena apa, saudara yang terkasih? Karena imam itu berdosa juga. Dia harus mempersembahkan setiap tahun kurban untuk penebusan dosa itu. Tetapi Allah mengutus putranya untuk menjadi korban penebusan sekali untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena Yesus adalah manusia yang sempurna. Dia tidak berdosa. Karena itu sekali Dia mengorbankan nyawanya untuk kita diselamatkan. Dan tidak perlu lagi ada penyaliban Yesus yang kesekian kali. Nah, sekarang kita bisa melihat dari kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, apa sih karakteristik dari rencana keselamatan Allah ini? Yang pertama saya katakan di sini bahwa pertama-tama rencana keselamatan Allah itu inisiatif 100% itu dari Allah. Jadi bukan karena jasa-jasa kita ya. Jadi ini Rasul Paulus menulis dengan sangat baik ini dalam tulisan-tulisannya. Bukan karena jasa-jasa kita. Tetapi melulu karena Allah berinisiatif dan itu didorong oleh cintanya kepada kita. Jadi inisiatif selalu berasal dari Allah. Allah yang punya inisiatif mau menyelamatkan manusia. Lalu karakteristik yang lain adalah, yang kedua saya tulis di sini, kita tak bisa menyelamatkan diri sendiri, Bapak Ibu. Itu yang katakan tadi dalam surat kepada orang Ibrani ini.
Tidak bisa. Bahkan Imam Agung pun yang ada di Israel sana pada zaman Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia harus terus datang mengorbankan. Karena apa? Karena dia manusia yang berdosa. Nah, dan inilah yang membedakan kita dari agama-agama lain. Keselamatan, konsep keselamatan yang saya sudah tunjukkan dari beberapa agama lain tadi, konsepnya berbeda dengan konsep kita. Kenapa? Keselamatan pada agama lain itu dilakukan oleh diri sendirinya. Kamu penyelamat dirimu sendiri, tetapi kita tidak. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya Allah yang bisa lewat Yesus Kristus karena dia adalah manusia yang sempurna, tidak berdosa. Maka dari sini kita bisa melihat dalam sejarah karya keselamatan Allah selalu melibatkan orang lain. Allah tentu bisa melakukan sendiri, Bapak Ibu saudara terkasih, tetapi Allah selalu melibatkan orang lain. Dan bahkan dia harus turun sendiri dan mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Lagi-lagi rujukannya bisa dilihat di kitab Ibrani 10. Ini karakteristik tentang rencana keselamatan Allah itu. Lalu selanjutnya saya tulis di sini, keselamatan itu sekarang dan nanti. Jadi kita ini, Yesus sudah mati di kayu salib kan ribuan tahun yang 2000 tahun yang lalu. Apakah efeknya itu hanya sebentar, Romo? Enggak. Kekal, kita ini sudah diselamatkan. Sekarang ini sudah diselamatkan. Tetapi kepenuhan keselamatan itu nanti akan kita alami sendiri bersama Tuhan Yesus dalam akhir zaman. Lalu kan sering yang menjadi persoalan, oh kalau gitu Romo, konsep keselamatan kita dengan orang Protestan itu sama Romo? Ya tidak, berbeda. Orang Kristen mereka yakin keselamatan itu kalau Anda menerima dibaptis berarti sudah selamat, akan selamat sampai akhir zaman nanti. Itu yang saya pahami. Tetapi kita tidak demikian. Saya ingat betul Monsinyur Pidiarto waktu saya masih frater mengajarkan kami soal baptis ini, apakah jaminan membuat orang masuk surga, Romo? Kami pernah nanya itu. Romo Monsinyur Pidiarto menjelaskan dengan sangat sederhana sekali. Dia katakan baptis itu ibaratnya tiket, Bapak Ibu. Jadi orang dibaptis, benar kamu diselamatin. Kita sudah menerima akan mendapat jaminan kerajaan surga. Ini sudah ada tiket. Tetapi orang perlu mempertahankan tiket itu. Nanti kalau kita sudah meninggal, umpamanya kita ini mau pergi nonton bioskop, kita sudah beli tiket 10 hari yang lalu. Lalu pada hari H kita tidak bawa tiket, apa bisa masuk bioskop? Tidak. Nah, saya sangat tersentuh dengan pengajaran yang sederhana ini, perumpamaan yang sederhana dari Monsinyur Pidiarto ini. Jadi mempertahankan tiket itu berarti hidup sesuai dengan iman kita akan Yesus. Jadi kalau kita dibaptis tapi hidup kita tidak sesuai dengan iman kita akan Yesus, masa masuk surga? Itu gambarannya. Maka keselamatan itu sekarang, kita ini sudah selamat sekarang, tapi nanti, kepenuhannya nanti pada akhir zaman. Lalu apa tujuan keselamatan? Keselamatan tentu saja pertama tujuannya memperbaiki relasi manusia dengan Allah tentu saja. Karena berdosa berarti efek dari dosa adalah keterpisahan dengan Allah. Jadi kita diselamatkan, dibebaskan dari dosa berarti diperbaiki relasi kita dengan Allah. Tidak hanya dengan Allah, diperbaiki juga relasi kita dengan diri sendiri dan juga relasi kita dengan sesama. Para saudara yang terkasih, ini tentang keselamatan dan rencana keselamatan. Patut diingat, pertama, inisiatif dari Allah, kita tak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah melibatkan orang lain, dalam hal ini Santo Yosef, dan bahkan juga melibatkan Anda sendiri untuk karya penyelamatannya. Maka ada pertanyaan menarik kan di gambar ini. Are you available to be used by God? Are you a trophy or a tool? Apakah Anda bersedia untuk digunakan oleh Allah? Apakah Anda ini sebuah piala atau sebuah peralatan yang digunakan Allah untuk menyelamatkan? Nah, dalam konteks inilah kita melihat bahwa Santo Yosef benar-benar adalah alat yang digunakan oleh Allah untuk
mewujudkan rencana keselamatannya. Maka apa sih peran Santo Yosef dalam rencana keselamatan? Saya menulis di sini hanya ada 4 dan saya yakin Bapak Ibu ya sudah tahu, mungkin ketika saya menjelaskan wis ngerti Romo sudah tahu. Tapi ada baiknya kita mengulang-ulang lagi apa yang sudah kita ketahui tentang peran Santo Yosef dalam rencana keselamatan.